Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid, NPM 3219110060. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi dalam sebuah kendaraan. Transmisi sendiri adalah bagian dari sistem pemindah tenaga yang mengatur perbandingan putaran mesin dengan poros penggerak aksel, sehingga menghasilkan momen puntir dan putaran yang diinginkan. Transmisi sendiri dibagikan menjadi dua, transmisi manual dan transmisi otomatis, seperti itu. Sebelumnya transmisi manual itu dibagi menjadi beberapa golongan ya. Yang pertama transmisi dua poros, di mana transmisi dua poros ini digunakan untuk kendaraan penggerak roda depan. Biasanya digunakan untuk mobil-mobil pribadi ya, seperti itu, seperti sedan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Transmisi dua poros seperti ini bentuknya. Transmisi tiga poros, di mana transmisi tiga poros ini digunakan untuk kendaraan penggerak roda belakang, biasanya untuk kendaraan berat ya, seperti truk. Nah, ini gambarnya seperti ini, transmisi tiga poros. Selanjutnya transmisi untuk penggerak roda depan dan juga roda belakang, atau yang sering disebut dengan 4WD ya, 4 wheel drive. Nah, biasanya transmisi ini bisa dua poros atau tiga poros, hanya ditambahkan dengan transfer case unit. Ya, biasanya digunakan untuk kendaraan di medan yang berat ya, seperti lumpur atau di tanjakan pegunungan, seperti itu. Sering digunakan untuk off-road juga sistem transmisi ini, karena off-road itu membutuhkan tenaga kendaraan yang sangat berat ya, untuk tanjakan, untuk dimana medan itu berlumpur, seperti itu. Selanjutnya ini gambar transmisi dua poros dengan transfer case unit seperti ini. Selanjutnya kita menginjak ke transmisi otomatis ya. Transmisi otomatis itu juga dibedakan menjadi beberapa golongan ya. Yang pertama transmisi otomatis tipe gigi helikal, nah, seperti ini. Transmisi otomatis sendiri yaitu di mana perpindahan posisi gigi terjadi dengan sendirinya sesuai dengan putaran dan beban mesin. Transmisi otomatis digolongkan menjadi tadi ya, beberapa golongan ya. Yang satu helikal, terus tipe gigi planetary, terus tipe CVT ya, continuously variable transcycle, seperti itu. Biasanya kalau di sepeda motor kita menggunakannya adalah CVT seperti ini, menggunakan gaya sentrifugal. Kita berbeda dengan di kendaraan roda 4 ya, CVT-nya seperti itu. Ini tadi beberapa golongan ya yang transmisi otomatis ya. Planetaria, ada CVT, seperti itu. Lalu kita menuju ke prinsip dasar transmisi. Ada beberapa ketentuan ya tentang transmisi ya. Salah satu tujuan utama dari transmisi ini adalah memperbesar torsi yang dihasilkan oleh mesin. Torsi sendiri dalam arti sederhana adalah usaha untuk memutar. Berarti torsi berbeda dengan daya. Daya adalah kecepatan dalam melakukan pekerjaan. Jadi kita tidak bisa menjadikan satu torsi dengan daya. Kalau torsi itu arti sederhananya adalah usaha untuk memutar atau menghasilkan tenaga. Kalau daya sendiri adalah kecepatan dalam melakukan pekerjaan. Seperti itu. Daya berhubungan dengan waktu. Semakin cepat
kerja yang dilakukan, semakin besar kekuatan yang terlibat. Prinsip selanjutnya adalah power flow. Power flow adalah aliran tenaga dari mesin ke roda untuk menggerakkan kendaraan melalui power flow. Komponen powertrain dapat dipahami sebagai komponen bekerja. Selanjutnya, tujuan dari roda gigi dalam transmisi dan transacle adalah untuk mengirimkan gerakan berputar seperti itu untuk menghasilkan tenaga. Prinsip selanjutnya, gigi dan poros bekerja satu sama lain, yaitu poros penggerak roda gigi. Roda gigi menggerakkan poros seperti itu. Roda gigi dapat berputar bebas pada poros. Unit set roda gigi dapat digunakan untuk memperbanyak torsi, mengurangi torsi, menurunkan kecepatan, dan meningkatkan kecepatan transfer torsi atau mengubah arah torsi. Itu adalah prinsip tentang dasar transmisi. Prinsipnya seperti itu. Selanjutnya, aturan dasar roda gigi yang berlaku adalah dua buah roda gigi eksternal yang bertautan akan berputar dalam arah saling berlawanan. Jika gigi ini berputar ke arah kiri, dan lawan giginya akan berputar melawan arah kanan. Seperti itu hubungan dua buah roda gigi, ukurannya sama. Peraturan dasar lain adalah bahwa ketika gigi ketiga ditambahkan, arah putaran output dari gearset adalah sama dengan input, hubungan tiga buah roda gigi. Berarti kalau gigi yang kecil ini berputar ke kiri atau ke kanan, nanti gigi yang berada di sebelah nanti berputarannya akan sama arahnya, seperti itu ya. Kita menuju ke desain roda gigi ya. Ada beberapa desain roda gigi atau jenis-jenisnya. Yang pertama adalah spar gear. Spar gear sendiri adalah gigi lurus. Desain sederhana yang digunakan dalam transmisi manual transacle seperti itu. Ini desain pertamanya ya, spar gear ya. Keuntungan pertama dari roda gigi lurus ini adalah bahwa gigi dapat masuk dalam keluar dari kontak gigi. Kalau kerugian utamanya dari roda gigi lurus ini adalah berisik. Selama beroperasi, roda gigi ini akan menimbulkan suara berisik ketika kendaraan melakukan kecepatan tinggi, berada di kecepatan tinggi seperti itu. Umumnya gigi ini digunakan untuk mundur ya, untuk persneling mundur, transmisi mundur seperti itu. Selanjutnya ada helical gear. Bentuknya seperti ini, helical gear. Gigi dipotong dengan sudut tertentu terhadap sumbu rotasi roda gigi. Hal ini memungkinkan dua atau lebih gigi terkait penuh setiap saat selama operasi ya. Helical gear bentuknya seperti ini. Keuntungan utamanya adalah roda gigi beroperasi lebih pelan dan jauh lebih kuat dibandingkan gigi lurus. Berarti gigi helical ini lebih kuat ketimbang gigi lurus seperti itu. Ini pun juga ada kerugian. Kerugiannya adalah tidak dapat meluncur masuk dan keluar dari kontak gigi pasangannya. Gigi helik disebut sebagai gigi bertautan tetap. Helical gear digunakan untuk semua kecepatan gigi maju. Dan dalam beberapa kasus juga untuk mundur. Nah, ini juga untuk bisa gigi maju, juga untuk bisa gigi mundur. Selanjutnya adalah spar bevel gear. Spar bevel gear memungkinkan gigi yang berputar mempunyai offset 90 derajat pada sumbu dari roda gigi pasangannya. Bentuknya meruncing ya, seperti itu. Spar bevel gear bentuknya seperti ini. Biasanya digunakan sebagai gigi pinion dan gigi samping pada unit diferensial. Biasanya digunakan untuk gearbox ya, seperti gigi ini ya. Dan posisi roda gigi terhadap poros pada transmisi manual.
roda gigi geser. Nah, tadi spar bevel gear ini untuk gearbox seperti itu, digunakan untuk gearbox. Itu juga ada roda gigi geser. Roda gigi ini dapat bergeser terhadap porosnya sepanjang alur pada poros tersebut dan berputar bersama-sama dengan porosnya. Nah, ini roda gigi geser ya. Nah, ini giginya dia bisa bergeser ke samping, ke kanan kiri seperti itu. Ini alurnya seperti itu. Selanjutnya juga ada roda gigi bebas. Nah, roda gigi ini dapat berputar bebas terhadap porosnya. Dia tidak bisa bergeser, cuma dia bebas berputar seperti itu. Terus juga ada roda gigi tetap. Nah, roda gigi tetap ini terpasang mati terhadap porosnya dan berputar bersama-sama dengan porosnya dan tidak dapat digeser terhadap porosnya. Ini mati. Gigi ini mati menempel di poros ini, jadi dia tidak bisa bergeser. Bisanya hanya bisa berputar-putar. Beda dengan gigi bebas ya. Perbedaannya kalau gigi bebas ini dia berputar, porosnya tidak ikut. Kalau gigi tetap dia berputar bersama dengan porosnya. Jadi antara poros dengan gigi ini dia jadi satu. Kalau gigi bebas ini porosnya atau asnya ini tidak ikut berputar seperti itu. Selanjutnya kita ada beberapa jenis bearing ya pada transmisi. Bearing atau laker kalau di daerah saya. Yang pertama adalah bantalan rol jarum. Nah, merupakan bantalan yang menggunakan slider atau roller kecil. Nah, bentuknya seperti ini. Dia rangkaian dengan itu ya, sejenis roll atau bantalan jarum, tidak menggunakan pelor atau apa ya, jenis butiran seperti itu. Dia menggunakan bantalan jarum. Selanjutnya juga ada bantalan bola. Yang saya maksud bantalan bola itu laker yang digunakan setiap hari ya. Kita kemungkinan kalau kita bekerja di bengkel atau mekanik, kita setiap kali menjumpai laker seperti ini ya, namanya adalah laker bantalan bola. Jenis bantalan elemen bergulir menggunakan bola untuk mengurangi gesekan antar jalur dan bantalan ya. Ini laker yang kita jumpai setiap hari ya, seperti itu. Di sini ada bantalan rolling ya. Bantalan rolling ini sedikit hampir sama dengan bantalan jarum ya, cuma ini dia bisa bergeser ke kanan dan ke kiri dalamnya seperti itu. Nah, ini bantalan roll atau rolling seperti itu. Selanjutnya ada plan basing ya. Plan basing bentuknya seperti ini. Ini fungsinya untuk membantu pergeseran. Nah, fungsinya seperti shock ya, untuk membantu pergeseran. Dapat mendukung beban yang besar. Digunakan pada roda gigi tingkat dan juga roda gigi mundur. Dan mendukung propeller shaft tergelincir di extension housing seperti ini. Fungsinya untuk membantu pergeseran. Selanjutnya perbandingan gigi transmisi. Nah, roda gigi transmisi pada dasarnya adalah satu set tuas diatur dalam lingkaran. Berarti di sini ada tuas ya atau asnya di dalam sini diatur dalam sebuah lingkaran. Nah, satu set roda gigi ini akan melipat gandakan kekuatan gaya karena ada perbedaan dalam ukuran dan jumlah gigi di gigi ya. Maksudnya gigi antara 1 dan 2 ini kalau ukurannya berbeda nanti ada gaya yang dihasilkan seperti itu. 1. 2 roda gigi dalam sebuah bidang keduanya mempunyai ukuran yang sama dan memiliki jumlah gigi yang sama. Setiap kali gigi memutar input dan sebelah kiri berputar, begitu juga gigi yang diputar output, sebelah kanan juga ikut berputar. Jadi gigi 1 dan gigi 2 ini perbedaannya dengan ukuran. Jika gigi kecil ukurannya kecil ini berputar ke kanan,
roda gigi lawannya ini akan berputar ke kiri. Seperti itu, tergantung kecepatan putaran gigi yang berputar seperti itu. Ini perbandingan gigi reduksi ya. Kalau misalnya dipakai untuk sepeda motor, gear depan dan gear belakang seperti itu. Semakin besar gear belakangnya, semakin besar pula tenaganya. Kalau lebih kecil giginya, semakin cepat putarannya atau kekuatannya semakin lambat karena kecepatan putaran seperti itu. Nah, ini perbandingan ya tadi yang saya ceritakan, roda gigi input in itu masuk, output keluar atau depan atau belakang ya. Itu ada perbedaannya. Kalau input dengan 12 gigi, roda gigi output dengan 24 mesti ada perbedaannya, tidak mungkin sama seperti itu. Ini perbedaan gigi overdrive. Wah, ini kebalikannya. Ini overdrive kebalikannya. Seperti itu. Kalau di sepeda motor gigi seperti ini misalnya adanya di dalam gigi rasio sama dengan transmisi seperti itu. Kita kembali lagi ke transmisi manual. Ya. Tadi ada beberapa golongan ya transmisi manual. Di sini ada 3 poros, bentuknya seperti ini. Transmisi manual 2 poros, sebenarnya seperti ini. Kita harus bisa membedakannya. Prinsip dasar transmisi manual. Prinsipnya seperti ini. Untuk memahami bagaimana transmisi model bekerja pertama, kita harus melihat pada operasi dasar transmisi 2, kecepatan. Pada bagian ini kita akan membuat satu set sederhana roda gigi untuk melihat bagaimana dasar transmisi 2 kecepatan bekerja seperti ini. Ini transmisi roda gigi geser ya. Gigi netral seperti itu. Posisi gigi netral seperti ini. Antara gigi A dan C dia tidak berhubungan atau bersentuhan seperti itu, free seperti itu. Lalu posisi gigi ke-1, kita lihat input dan outputnya. Posisi gigi ke-1 ini biasanya antara A dan B ini berhubungan, yang C dan D ini tidak berhubungan ke outputnya. Inputnya masuk seperti ini. Nah, ini posisi gigi ke-1. Putaran atau tenaga dari mesin ke poros input ke roda gigi A dan C. Karena roda gigi A berhubungan dengan roda gigi B, maka putaran dari poros input diteruskan ke poros output melalui roda gigi B seperti itu. Ini. Jadi alirannya seperti ini. Masuk ke bawah langsung keluar ke output, diteruskan ke gearbox terus ke roda. Kalau posisi gigi kedua seperti ini, antara input A dan B tidak berhubungan, dia langsung menuju ke C dan D. Nah, alurnya seperti ini, ditarik garis. Nah, ini langsung menuju ke gearbox atau ke roda seperti itu. Transmisi roda gigi tetap posisi netral. Nah, tadi sudah ya, ini posisi netral seperti ini. Ini yang gigi tetap. Ya, lanjut saja. Ini posisi gigi 1 lambat. Ini sudah tadi. Sama ya sebetulnya ya. Ini posisi gigi kedua cepat. Nah, betulnya sama tadi dengan posisi gigi tadi. Nah, ini komponen transmisi manual. Ini yang 3 poros. Manual yang 3 poros. Kita skip. Ada komponen transmisi 2 poros. Ini komponennya ya. Tadi sudah kita bahas. Sini ada synchronizer unit. Nah, bentuknya seperti ini, ada beberapa bagiannya ya. Nah, ini unit pada transmisi. Ini komponennya. Komponen synchronizer unit dan roda gigi tingkat seperti ini. Ini untuk apa ya? Penggeseran ya, untuk masuk persneleng, maksudnya seperti itu.
Ini ada bagian-bagiannya, ada hub sleeve, cloth hub, speed gear, synchronizer case pairing seperti itu. Hubungan memiliki alur gigi internal berhubung dengan alur hub cloth hub sleeve, terpasang 3 pegas untuk menekan synchronizer case seperti itu. Kita langsung saja. Nah, kita ke masuk bagian-bagian transmisi ya, atau apa ya, tepatnya gigi ya, poros namanya, shaft atau poros. Nah, ini bagian-bagian seperti itu. Ada input shaft dan counter gear shaft, poros input dan poros gigi counter. Nah, fungsinya untuk apa ya, memutar. Nah, nanti giginya ini yang geser atau bergerak atau dia ikut porosnya untuk menghasilkan tenaga. Kita langsung ke input shaft saja. Poros input disebut juga sebagai poros coupling. Poros input didukung oleh bantalan pilot pada crankshaft dan bantalan di bagian depan bodi transmisi. Bantalan itu tadi laker ya, seperti itu ya. Lalu kita menuju ke counter gear shaft, poros gigi counter. Poros roda gigi counter juga dikenal sebagai poros gigi kelompok yang menggerakkan gigi 1, 2, 3, dan 5 pada poros output. Poros ini didukung oleh bantalan bodi transmisi bagian depan dan pada plat tengah dan juga pada extension housing perpanjangan bodi transmisi. Ya, ini punya untuk meneruskan tenaga ke gearbox ya, bisa seperti itu. Ini counter gear shaft bentuknya seperti ini. Lebih panjang yang poros gigi counter karena dia apa ya, di sini nanti ada tempat gigi geser, gigi tetap, dan gigi bebas, juga gigi mati seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Terus juga ada output shaft, poros output. Poros output juga dikenal sebagai main shaft drive poros propeller. Pada bagian belakang terdapat split alur-alur untuk memungkinkan poros propeller terhubung ke roda-roda gigi pada poros output dapat berputar bebas, akan tetapi sinkronizernya unit terkunci pada poros ini. Poros output didukung oleh bantalan pilot pada bagian belakang poros input. Bantalan pada plan tengah dan bantalan pada extension housing perpanjangan bodi transmisi ya, ini diteruskan untuk tenaga. Di sini rumah kopling ya, seperti itu. Nanti sini ada kopling. Kedudukan poros pada transmisi 3 poros. Nah, ini 3 poros. Ya. Gear roda gigi mentransfer tenaga mesin dari poros input melalui poros gigi counter ke poros output. Ada 5 gigi maju dan 1 gigi mundur untuk transmisi 5 tingkat kecepatan maju. Hanya ada 1 gigi pasang roda gigi yang bekerja pada suatu waktu, 1 posisi gigi. Seperti itu maksudnya, 5 gigi maju, 1 gigi mundur, seperti itu. Kita juga mengenal roda gigi maju ya, forward gear. Nah, ini gigi 3, 2, ini 1. Semua gigi maju adalah gigi helix karena mempunyai karakteristik yang halus dan tenang. Roda gigi helix mampu dengan bebayang lebih besar, maksudnya dia mempunyai apa ya, cara kerja yang lebih besar. Dan karena itu memiliki permukaan dorong pada sisi gigi. Roda gigi ini memiliki clearance celah yang kecil sehingga mengurangi kebisingan dan potensi kerusakan yang bisa terjadi akibat gerakan gigi ya. Ini giginya ya, gigi 1, 2, 3, ini gigi helix seperti itu. Ya. Ini ada reverse gear, roda gigi mundur. Posisi gigi mundur membutuhkan gigi tambahan pada pasangan roda gigi. Sebuah roda gigi idle digunakan untuk mengubah arah poros output. Nah, seperti ini. Ini reverse gear ya. Ini idle-nya, gearnya ini untuk
mundur. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian gigi mundur antara gigi reverse gear dan idle gearnya seperti ini. Ini gambarnya ya. Lalu synchronizer hub, sleeve dan splines. Ini memiliki potongan di ujung-ujung splines, potongan serupa pada spline roda gigi tingkat. Hal ini bertujuan untuk mengunci gigi pada saat terhubung dan mencegah synchronizer hub sleeve melompat. Nah, berarti di sini ini ada gigi-gigi untuk apa ya? Pengunci agar gigi ini tidak bisa itu ya, melompat atau bersinggungan dengan gigi yang lain seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini di sini ada celahnya ya seperti itu. Inertia lock, pengunci kelembaman. Maksudnya ketebalan splines dibuat berbeda untuk meningkatkan tekanan permukaan dari hub sleeve ke roda gigi tingkat. Dan untuk mencegah hub sleeve melompat keluar dari hubungan ketika torsi dari mesin ditransfer dari roda gigi tingkat ke hub sleeve tapi selama pengereman mesin torsi menggerak ditransferkan dari hub sleeve ke roda gigi tingkat. Hal ini menyebabkan tekanan mesin dari hub sleeve dan roda gigi meningkat sehingga mencegah hub sleeve melompat dari hubungannya seperti ini. Ini dibuat seperti ini agar gigi-gigi ini tidak bisa melompat atau bergesekan dengan gigi yang lain seperti itu. Ini tipe-tipenya ya, synchronizer unit. Ada tipe single con synchronizer. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada tipe duo con synchronizer. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya tipe tricon synchronizer. Seperti ini. Ini gear con, ini inner ring, middle ring, ada outer ring. Nah, fungsinya untuk menjaga gear ini biar tidak melompat atau menyinggung gear yang lain seperti itu. Di sini juga ada transmission power flow. Memahami power flow atau diagram aliran tenaga pada transmisi membantu kita dalam mendiagnosis keluhan dan menentukan perbaikan yang tepat yang harus dilakukan. Nah, seperti ini ya, ini transmisi kita pada saat mengendarai kendaraan ya. Ini ada transmisi 3 poros pada posisi ke-1. Nah, arah jarum ini adalah arah aliran gigi yang berhubungan lalu menuju ke output shaft, nanti diteruskan ke roda. Di gigi 1 posisi 1 di sini ada input shaft menuju ke main drive gear, ke counter gear shaft, satu set gear di cloth half sleeve menuju ke cloth hub lalu menuju ke output shaft. Ini di transmisi 1 ya, posisi gigi 1 ya, seperti itu. Lanjutkan ke posisi gigi kedua. Alirannya akan berbeda di sini. Nah, input shaft menuju ke main drive gear, menuju ke counter gear, menuju ke counter gear shaft. Ini gigi kedua ya, ditunjukkan 2 gear ini. Terus menuju ke counter hub sleeve, lalu teruskan ke cloth hub, masuk ke output shaft. Ini persneling 2 ya, atau gigi 2. Menuju ke persneling ketiga. Input shaft menuju ke main drive gear, menuju counter gear, menuju ke counter gear shaft, menuju ke gear ketiga, lalu cloth hub sleeve, masuk cloth hub, lalu diteruskan ke output shaft untuk menuju ke roda atau gearbox seperti itu. Ini posisi ketiga.
Posisi keempat, input shaft menuju ke main drift gear 4 langsung ya ini ya. Nah, ini main drift gear 4 nomor 4 ya. Cloud hub slash masuk ke cloud hub terus lalu ke output. Lalu posisi gear kelima, positioning 5. Output masuk ke main drift gear, counter gear shaft, lalu masuk ke gear 5. Nah, sini main drift gear mana? Ini gear 5. Lalu masuk ke cloud hub slash, masuk ke cloud hub, lalu ke output shaft, lalu diteruskan ke dashboard atau roda seperti itu. Lanjutkan. Lalu posisi gigi ke reverse. Gigi ke reverse itu masuknya ke input shaft. Ini counter shaftnya ya. Masuk ke main drift gear ini. Terus counter gear shaft, reverse idle gear, masuk ke reverse idle gear ini ya. Lalu masuk ke output shaft, lalu diteruskan ke roda. Ini adalah posisi untuk mundur ya, seperti itu. Jadi arahnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat dan memahami bagaimana proses transmisi itu masuk ke gigi 1 sampai 5 dan gigi mundur seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini gigi 1, gigi 2, masuk ke 3, masuk ke 4, alirannya masuk ke 5, lalu kita gigi mundur seperti itu. Ini adalah penjelasan saya tentang transmisi ya, semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.